Halo Fortuners, gimana bulan Mei kemarin? Udah cukup dihantam belum? Siklus gerhana matahari dan bulan di bulan kemarin yang baru aja lewat agak-agak hebat memang energinya ya. Nah, sekarang kita pun, gini, cuma ngingetin di awal ya. Ini bacaan tarot juga astrologi ya. Jadi agak-agak mix, namanya tarot scope, tarot horoskop. Oke, gue bacain berdasarkan 12 zodiak ya. Bagaimana dampaknya di zodiak kalian masing-masing. Oke, kita lihat Merkuri retrograde yang belum kelar ya di bulan Mei, lanjut ke bulan Juni. Dampaknya apa untuk semua zodiak? Oke, check it out. Hai Aries, mendatang di Fortune Star 222 sama gue Lucky yang siap bacain energi kalian di bulan Juni. Seperti biasa yang di general reading, jadi ambil yang sesuai dan tinggalkan yang tidak sesuai. Jangan paksain untuk sesuai. Cross watcher siapapun kalian yang sedang berurusan dengan Aries, kalian welcome untuk join karena energi kita suka ketukar, jadi sangat mungkin pesannya juga buat kalian. Kalau nggak sesuai, gue saranin nonton ketiga sign ini, sun sign, moon sign, rising atau ascendant sign kalian ya. Karena setiap Aries itu nggak sama ya kan ya, setiap orang punya tiga sign ini yang berbeda-beda. Karena ini general reading, jadi nonton ketiganya, karena dengan begitu kalian bisa melihat secara spesifik kondisi kalian masing-masing. Oke? Untuk kalian yang belum terbiasa nonton channel ini, gue saranin untuk nonton playlist 12 rumah astrologi yang menjelaskan apa sih 12 rumah astrologi itu, karena gue selalu buka 12 kartu ya yang merepresentasikan energi planet saat ini ya, juga 12 zodiak karena setiap manusia punya 12 zodiak itu. Oke. Langsung aja gue dengan Lenormand untuk melihat apa yang terjadi pada Aries di bulan Juni. 3 kartu aja. Women, Snake, Bouquet, Under the Deck, the Moon. New Moon in Gemini, New Adventure temanya. Yang jelas Merkuri masih retrograde sampai tanggal 3. Dia baru direct, tapi akan tetap kita berada di bawah bayang-bayang retrograde sampai pertengahan bulan Juni. Oke, karena setelah cukup lama dia diam, butuh pemanasan juga untuk kembali bergerak ya. Anyway, jantung bacaan kalian Snake. Snake ini bisa jadi transformasi ya, waktunya ganti kulit. Bisa jadi modus operandi. Ada hal yang sifatnya tersembunyi. Ada yang tersembunyi atau sifatnya manipulatif juga. Snake. Ular. Women. Ini energinya yin ya. Atau lebih juga bisa dibilang intuisi ya. Kalian coba mendengarkan intuisi kalian, atau mungkin juga tentang wanita ya. Wanita, seseorang wanita yang penting dalam hidup kalian. Dan kartu terakhir Bouquet. Bouquet ini adalah gift. Juga gift itu presents, juga hadiah, rezeki juga bisa, atau pengakuan ya. Ini pengakuan. Jadi mungkin ini juga untuk beberapa, mungkin hanya spesifik, hanya beberapa orang. Ini juga tentang gifted ya, seseorang yang punya kemampuan bawaan dari lahir untuk yang intuisinya kenceng banget, yang mampu membaca modus-modus
di balik yang terlihat ya. Karena alam bawah sadarnya the moon, intuisi. Well, langsung gua ke Lucky tarotnya gue. Anyway, kita lihat aja langsung ya. 12 kartu. Apa yang Aries perlu ketahui di bulan Juni? Dengan segala perubahan energi semesta yang ada, dampaknya apa sih dalam segala aspek kehidupan Aries? Sebelum masuk ke Juni nanti gue akan bacain juga flashback yang penting-penting aja di bulan Juni. Di bulan Mei. Supaya masuknya ke Mei, ke Juni itu lebih flow aja, lebih ngalir. Apa yang harus perlu ketahui? Tentang segala perubahan energi semesta yang ada di bulan Juni, dampaknya apa dalam segala aspek kehidupan Aries? Rumah pertama, the world. Rumah kedua, temperance. Rumah ketiga, the tower. Rumah keempat, the hierophant. Rumah kelima, the fool. Rumah keenam, the hermit. Rumah ketujuh, the chariot. Rumah ke-8, the sun. Rumah ke-9, the magician. Rumah ke-10, high priestess. Rumah ke-11, judgment. Rumah ke-12, the moon. Under the deck, death. Di bulan Mei kemarin ya, kita ngelewatin untuk beberapa orang, kebanyakan orang bahkan ya, energinya tuh sangat memukau, sangat menghantam karena adanya gerhana matahari dan gerhana bulan ya, siklus gerhana itu mungkin kita sekarang udah mulai pelan-pelan keluar, meninggalkan, tapi bukan berarti kita tidak kena, nggak ngefek, masih dampak gerhana ini efeknya tuh bisa sampai 6 bulan ke depan, karena nanti karena nanti November akan ada gerhana lagi matahari dan bulan. Kalau kemarin gerhana matahari di Taurus, gerhana bulan di Scorpio, bulan November nanti gerhana matahari di Scorpio, gerhana bulan di Taurus. Jadi kayak energinya yin dan yang and yin. Kita melihat dari dua sisi, dualitas itu sendiri ya. Yang intinya tema dari gerhana itu sendiri adalah untuk melepaskan karma lama dan menciptakan karma baru. Kadang sulit ya, kalau kita nggak sadarin ini, kenapa sih gitu kita mau mulai sesuatu yang baru tuh nggak jalan-jalan, karena ternyata karena kita belum bisa melepaskan karma yang lama, kita masih terikat hal-hal yang kita banyak nggak sadarin gitu. Jadi siklus gerhana itu untuk itu, dan ditambah lagi Merkuri retrograde di Gemini ya kan, tanggal 10 Merkuri retrograde di Gemini. Merkuri itu rollernya Gemini, dan karena ada di Gemini jadi dia ada di rumahnya, double energinya. Biasanya yang dampak dari Merkuri retrograde itu adalah masalah dengan gadget, elektronik, travel, entah itu motor, mobil, miskomunikasi ya, juga deal, kontrak, delay, segala banyak hal yang ketunda, ruwet, nyobain macam-macam ini, nyobain pakai cara ini, nyobain pakai itu, gagal semua ya.
Itu salah satu, karena gue sendiri ngerasain. Jadi itu salah satu dampaknya ya. Merkuri retrograde itu, jadi kan Merkuri itu tentang persepsi, mindset, komunikasi ya. Segala hal pengetahuan, edukasi, pemahaman, wawasan kita yang kita miliki dari kita kecil hingga saat ini ya. Dan higher learning. Nah, Merkuri itu planet kecil. Dalam pergerakannya itu paling cepat di antara planet-planet yang lain ya. Nah, selama setahun Merkuri retrograde 3 kali ya. Intinya Merkuri retrograde itu adalah untuk kita mampu melihat lagi mindset, persepsi kita, merevisi lagi kenapa kita mengalami apa yang kita alami. Kalaupun kita punya masalah ya, kalaupun apapun masalah yang kita lagi hadapin, kita bisa lebih melihat dengan jelas sebab musabab. Sebabnya apa kita mengalami sekarang ini. Jadi kita punya kemungkinan lebih besar untuk menemukan solusinya gitu. Dengan cara pandang yang berbeda gitu, Merkuri itu. Nah, dia diam sebenarnya, tapi buminya yang berputar ya kan. Dari sudut pandang manusia yang mencermati ke atas, planetnya seakan-akan mundur. Nah, tanggal 22 Merkuri itu balik ke Taurus dari Gemini. Oke. Merkuri di Taurus itu kita lebih fokusnya buat Aries ya. Taurus itu ada di rumah kedua. Rumah Taurus itu di rumah kedua, dan itu tentang materi. Segala hal yang sifatnya bernilai atau berharga buat kita. Bagaimana self value kalian ya, bagaimana kalian menghargai, menilai diri kalian sendiri. Itu yang berharga juga termasuk mungkin penghasilan, mungkin pekerjaan, mungkin keluarga, mungkin anak, terserah. Your value system, tentang bagaimana kita menilai gitu. Itu, dan persepsi kita, bagaimana kita value, your value system ya. Itu yang direvisi kurang lebih dengan adanya Merkuri retrograde di Taurus. Nah, nanti tanggal 3 dia akan direct. Jadi apapun stagnation, apapun kalau merasa stuck gitu ya, segala delay itu akan berakhir. Jadi kita mulai agak gitu. Tapi ingat, butuh pemanasan Merkurinya untuk kembali lagi bergerak. Nah, sedangkan gerhana matahari kan di Taurus, sama tentang materi. Gerhana bulan di Scorpio itu tentang bagaimana kalian berbagi. Karena dia di rumah 8. Di rumah ke-8 itu bagaimana kalian berbagi untuk hal-hal yang sifatnya baik bersama dan dalam kebersamaan. Entah itu seks, intimacy, finansial, properti, warisan, ya, pajak, ideologi bahkan, ya, kontrol, power, batasan-batasan, ya, hal-hal yang sifatnya tabu, mistis, itu rumah ke-8 semua. Jadi karena gerhana bulan itu sifatnya emosional, ya, mungkin kalian mulai terbuka di situ. Ada sesuatu yang sangat mungkin mengganggu kalian dalam hal yang sifatnya kebersamaan. Oke, tanggal 24 Mars masuk ke Aries, meninggalkan Pisces, dan karena sekarang Jupiter juga ada di Aries, Mars di Jupiter itu konjang. Mars sama Jupiter itu konjang, artinya mereka lagi berdialog nih. Nah, Mars masuk ke Aries itu balik ke rumahnya, karena ruler planetnya Aries itu Mars. Makanya kan Aries itu kan leader, entrepreneur, kesatria lah gitu. Pioneer. Mereka yang memulai segala sesuatunya. Jupiter di situ
Ini mungkin siklus 22 tahun ke belakang. Mars balik bersama Jupiter. Atau 10 tahun belakang, 12 tahun belakang. Mungkin ini juga energinya tentang ada sesuatu yang kalian perjuangkan. Yang jelas mungkin pihak ketiga yang lo perjuangkan. Entah kemanusiaan, entah ini perang, itu juga energinya Mars. Jupiter itu planet terbesar di galaksi kita. Dimanapun dia berada, segala sesuatunya itu tentang rumah itu akan di zoom, dikasih pembesar, supaya kita lebih bisa mengalaminya, bisa mengamatinya lebih detail dan mendapatkan penjelasan. Kalau kalian lagi suka yang bersenang-senang, dibikin sampai muntah lo. Kalau lo bersenang-senang, mabok-mabokan deh lo, sampai lo enak sendiri, supaya cepet gitu loh kepentoknya. Contoh, oke. Kalau lo pingin ya itu energi Jupiter. Jadi kalau hati-hati dengan anger kita ya, dengan energi Mars di Aries, hati-hati juga dengan ketidaksabaran kita, kepingin marah gitu, emosi segala macam itu sadarin aja, karena nanti Jupiter akan ngezoom gitu ya, jangan sampai terpancing gitu. Anyway, di rumah pertama Mars dan Jupiter ada di Aries. Rumah pertama itu tentang bagaimana kalian merepresentasikan diri kalian sendiri ya, dan bagaimana dunia melihat kalian. Kalian dapat Saturn, the world, energi Saturn ya, ini energi Aquarius. Saturn itu karma duniawi. Saturn itu segala hal yang sifatnya membatasi, memberi peraturan tentang tanggung jawab, disiplin ya, tentang kedewasaan, maturity, tentang ya batasan-batasan ya. Dan Saturn lagi di Aquarius. Buat Aries, Aquarius itu di rumah ke-11. Di rumah ke-11. Rumah 11 itu tentang apa? Society, tentang network, tentang pertemanan, tentang sahabat, tentang keadilan sosial, tentang rasa kemanusiaan, tentang harapan-harapan. Itu Aquarius ada di situ di rumah 11. Kalian dapat judgment. Judgment ini energi Scorpio. Kalian dapat kesempatan kedua untuk, karena mungkin di masa lalu kalian sudah salah menilai ya. Salah menilai itu apapun yang kalian asumsikan di masa lalu, kali ini kalian sadari kalau ternyata itu kebalikannya ya, dari apapun yang kalian asumsikan. Nah, kalian dapat kesempatan kedua untuk memperbaiki atau mengakhiri apapun itu kondisinya ya, dengan pendekatan yang berbeda, dengan approach yang berbeda. Judgment. Ini energi Scorpio. Buat Aries, rumah Scorpio di mana? Di rumah ke-8. Gerhana bulan di Scorpio. Oke. Rumah ke-8 ada apa? The Sun. Kebenaran itu terungkap. Ya kan? Kebenaran itu terungkap. Ada pencerahan tentang bagaimana berbagi, bagaimana melakukan hal-hal yang milik bersama, bagaimana memperlakukan, bagaimana kita melakukan batasan-batasan ya. Punya nggak kita batasan-batasan? Jelas punya ya. Orang hidup kita tuh terbatas kok, walaupun jiwa kita tanpa batas ya kan. The Sun ada di mana? Di Gemini. Gemini buat Aries itu ada di rumah ketiga ya. Rumah ketiga itu tentang apa? Persepsi, mindset rumahnya Merkuri. Rumah ketiga. Oke.
Merkuri lagi retrograde. Kalian dapat The Tower. The Tower ini adalah sesuatu yang sifatnya shocking. Jadi mungkin kalian dengan energi Mars sama Jupiter di Aries, kalian memberi batasan-batasan itu, menciptakan batasan-batasan itu dengan energi The World Saturn ya. Di rumah pertama kalian memberikan batasan-batasan itu ya. Dan kalian berikan ultimatum, jedar The Tower, sesuatu yang sifatnya shocking. The Tower itu energi Mars, balik lagi ke Aries, Saturn. Kalian komunikasikan ya. Dan tanggal 28 Venus masuk ke Taurus. 28 Venus masuk ke Taurus. Taurus itu rulernya Venus. Venus itu rulernya Taurus, kebalikan. Venus itu planet tentang money, relationship, harmoni ya. Dan your value system. Pulang ke rumahnya, artinya setiap planet yang ada di rumahnya, di rulernya, itu energinya double, dia nyaman. Tentang the temperance, kalian dapat the temperance di rumahnya Taurus. Temperance itu apa? Healing. Kalian lagi butuh healing tentang bagaimana kalian memvalue diri kalian sendiri, atau bagaimana kalian terbiasa memperlakukan ya kebiasaan-kebiasaan kalian dan keyakinan kalian sendiri. Kalian diminta untuk menanggalkan kebiasaan-kebiasaan kalian ya, dengan energi temperance, untuk juga bisa lebih bersabar pada proses kalian mencapai kesadaran kalian sendiri akan your worth, akan nilai atau self value kalian, self worth. Temperance itu energi Sagittarius. Kalau kalian selalu memberi kebebasan ya, tanpa batas, itu yang kalian harus jaga. Karena pada dasarnya kita terbatas. Sagittarius buat Aries itu ada di rumah ke-9. Rumah ke-9 itu tentang apa? Tentang travel, segala sesuatu yang sifatnya berjarak, entah itu emosional, entah itu geografi, tentang segala perbedaan budaya, agama, latar belakang, filosofi ya. Juga tentang foreign, segala sesuatu yang asing, baru atau nggak familiar ya. Tentang bagaimana melampaui batasan-batasan diri kalian sendiri. Kalau kebebasan itu adalah batasan, kebebasan itu menjadi batasan kita, saatnya kita rem. Kebalikannya ya, di rumah ke-9 kalian dapat apa? The Magician, energinya Merkuri. Merkuri ada di Gemini. Lagi-lagi The Tower, energi Mars, batasan-batasan. Ada Saturn di rumahnya Aries. Kalian sanggup memberi batasan-batasan itu ya, dengan energi The Magician. Self analisa kalian ya, analisa diri kalian. Dan tanggal 30 ya, New Moon di Gemini, bulan baru di Gemini. Di rumahnya Gemini, di rumah ketiga, rumahnya Merkuri, ada The Tower. Jadi ya kalian ngelakuin gebrakan-gebrakan yang mungkin orang lain akan nge-shock ya, akan keputusan kalian. Kalau kalian memberikan batasan-batasan, nggak bebas lagi mungkin ya.
Tanggal 3 Juni Merkuri direct di Taurus. Healing, proses healing ya. Stagnation, delay over, selesai. Tanggal 4 Saturn retrograde di Aquarius. Saturn ada di Aquarius itu sejak tahun 2020 saat pandemi. Dan dia akan terus ada di Aquarius sampai tahun depan bulan Maret. Jadi kali ini tanggal 4 itu Saturn retrograde. Retrograde itu selalu tentang merevaluasi, merevisi batasan-batasan kita, disiplin kita, tanggung jawab kita, fondasi kita, ya, peraturan-peraturan kita. Lagi-lagi di rumahnya Aquarius ada The Tower, Mars. Persepsi-persepsi kita. Jadi Saturn retrograde itu sampai 4 bulan ke depan. Oke. Nah, energi Saturn retrograde itu adalah kalian mulai membatasi lingkungan sosial kalian demi yang namanya healing, untuk tetap lebih sehat, lebih memproteksi energi-energi yang ada di sekitar kalian gitu. Karena kita selalu saling mempengaruhi ya, satu sama lain, sadari atau nggak sadari, kita tuh energi kita saling mempengaruhi. Jadi Saturn retrograde, Saturn itu memang karma duniawi, tapi nggak selalu sifatnya jelek, enggak, positif deh, heavy, iya heavy, berat emang Saturn itu. Tapi positifnya adalah kita grounded, nggak seenak-enak kayak gitu, kita dewasa cukup dan bertanggung jawab. Nah, karena kita menyadari punya tanggung jawab atas segala konsekuensi yang kita kerjakan, kita lakukan, perbuat ya, kita adalah sebab dari akibat apapun tingkah laku kita, bahkan mindset kita, persepsi kita. Ada saatnya juga kita harus mengerti batasan-batasan kita juga. Dengan kita bisa membatasi, memberi batasan pada diri kita, kita otomatis juga memberi batas pada yang memang bukan ranahnya untuk mendekati kita, kan gitu. Otomatis energi sifatnya dua arah, nggak mungkin searah. Tanggal 10 Merkuri trine Pluto di Capricorn. Trine itu artinya Merkuri, Merkuri di Taurus. Merkuri Taurus. Healing ya. Trine itu artinya support. Pluto itu adalah planet transformasi. Jadi bagaimana kita memvalue diri kita sendiri, bagaimana kita mencintai diri kita sendiri, bagaimana kita menghargai, mengapresiasi diri kita sendiri, juga orang-orang terdekat kita atau segala hal yang sifatnya bernilai itu berharga buat kita. Itu butuh transformasi. Nah, energinya saat itu tanggal 10 itu mensupport untuk namanya perubahan, transformasi itu sendiri. Segala hal ya. Merkuri udah direct ya di Taurus. Healing, mulai meninggalkan kebiasaan-kebiasaan, keyakinan-keyakinan lama. Proses ya bersabar dengan proses kalian untuk mencapai kesadaran kalian sendiri, untuk kebiasaan-kebiasaan kalian yang selama ini adalah merugikan kalian sendiri.
karena Pluto ada di Capricorn ya, Capricorn itu rumah ke-10 buat kalian, reputasi kalian sendiri, karir kalian, juga bahkan long term goal, bagaimana kalian ingin, apa yang kalian ingin capai di kemudian hari. Di rumah ke-10 kalian dapat The High Priestess. Di situ ada Pluto. Pluto juga udah cukup lama di Capricorn. Dia akan meninggalkan Capricorn masuk ke Aquarius tahun depan juga. High Priestess itu energi Cancer atau Pisces. Yang mana buat kalian itu masalah di rumah atau komitmen tentang rumah, tentang pernikahan kalian juga ya, tentang rumah tangga, tentang properti ya. Atau tentang karena rumah keempat Cancer ya, rumahnya Cancer itu ada di rumah keempat buat kalian, home, family, tradisi, juga emotional stability ya. Itu ada Hierophant, energinya Taurus, healing di rumah Taurus. Lagi-lagi ya. Kalau ini adalah energinya Pisces ada di rumah ke-12 buat Aries, ada the moon ya. Di rumahnya Pisces itu, di rumah ke-12 itu artinya di rumahnya ya, itu ada karma, ending, closure, limiting beliefs, keyakinan yang membatasi diri kita sendiri, juga tentang alam bawah sadar kalian, tentang spiritual, juga tentang sleeping pattern ya. Bagaimana kalian tidur. Kalian dapat the moon. The moon itu energi siapa? Cancer, balik lagi ke rumah keempat. Nilai-nilai, keyakinan kalian, tradisi kalian ya, stabilitas emosional kalian secara spiritual. Itu yang butuh kalian healing. Menyangkut juga dengan your self worth, your self value, self love. Tanggal 11, contekan gue mah kecil-kecil tulisan namanya juga contekan ya kan. Venus konjang Uranus ya. Dan tahu nggak sih di rumahnya Taurus tuh ada apa aja? Jadi termasuk siklus gerhana tadi itu Uranus sama Taurus. Kenapa gerhana? Karena ada axis lunar nodes. Lunar nodes itu adalah north nodes-nya di Taurus, south nodes ada di Scorpio. North nodes itu tentang kepala naga ya. Fokus atau takdir kita selama 2 tahun ke depan karena ada di Taurus selama 2 tahun ke depan. Dan South Nodes itu ekor naga, hal-hal yang sifatnya kita udah ngelotok, paham bener gitu ya, kebiasaan-kebiasaan kita gitu, yang memang kalau memang sudah nggak sejalan sebaiknya kita tinggalkan, udah nggak selaras lagi dengan diri kita sebaiknya kita tinggalkan ya. Jangan stay di zona nyaman gitu. Oke. Nah di Taurus itu nggak hanya ada North Nodes, ada Uranus juga, plus sekarang masuk Taurus. Taurus konjang Uranus, artinya bagaimana kita menghargai, mencintai, menilai, mengapresiasi diri kita itu udah sesuai dengan jati diri kita belum? Keunikan gue nih apa sih? Keunikan kalian tuh apa sih? Dan energinya itu mungkin membawa hal-hal yang sifatnya seperti unexpected money gitu, keberuntungan yang sifatnya mendadak, atau mungkin mantan ngontak gitu. Tanggal 13 Merkuri masuk ke Gemini, ninggalin Taurus, dia balik lagi ke rumahnya Gemini sendiri ya, rumahnya Merkuri itu sendiri ya. Mars, the Tower, lagi-lagi
Tanggal 13 ada pengulangan. Artinya kalau ada pengulangan, ada energi yang sama, karena ini kalian akan balik lagi ke memberikan batasan-batasan. Memang proses sih, healing tuh proses, dan kita akan selalu diuji. Udah healing belum? Ya akan dihadirin lagi tuh godaan-godaan gitu untuk kembali lagi ke kebiasaan-kebiasaan lama ya kan. Dan maksudnya gini ya, Merkuri masuk ke Gemini ya, apalagi sekarang direct ya, itu idenya banyak banget, kita jadi semakin kreatif dan waktunya untuk pesta, party time ya, waktunya bersosialisasi ya kan. Jadi kalau kalian nggak punya batasan-batasan gitu, mungkin you going to have fun loaded gitu, you gonna be hammered again gitu kan. Kalau emang lo suka pesta-pesta terlala ya, itu akan terjadi lagi ya kan. Cuman ngingetin doang, ini bakalan terjadi lagi. Tanggal 14 full moon di Sagittarius. Full moon, gerhana bulan di Sagittarius. Gerhana bulan itu konotasinya selalu ending, closure. Sagittarius buat kalian itu ada di rumah ke-9. Rumah ke-9 itu tentang travel ya, segala sesuatu yang sifatnya berjarak, relokasi, berjarak emosional atau geografi ya kan, foreign, segala sesuatu yang asing atau segala sesuatu yang baru atau yang nggak familiar ya, perbedaan budaya itu ada lagi, hadir lagi ya. Kalian dapat the magician, kalian mampu mengatasi perbedaan-perbedaan itu ya, perbedaan budaya, agama, latar belakang. Ini juga tentang batasan-batasan, bagaimana melampaui batasan-batasan diri kalian sendiri. Kalau kebebasan adalah kenyamanan kalian, Sagittarius gitu kan, ini yang Sagittarius. Sagittarius itu tentang kebebasan itu sendiri, exploration ya. Kalau kebebasan itu sendiri adalah zona nyaman kalian ya, udah saatnya kalian membatasi. Ini magician, energinya Merkuri. Merkuri balik lagi ke rumah ketiga, the Tower. Tanggal 16 North Nodes konjang Venus. North Nodes itu takdir atau fokus kalian ke depan, tentang healing ya, tentang value system kalian ya, yang berbincang dengan Venus, berdialog dengan Venus. Bagaimana kita bisa menghargai, bagaimana kita mengharapkan orang lain menghargai kita kalau kita tidak bisa menghargai diri kita sendiri. Itu deh pertanyaannya. Tanggal 21 Sun, matahari meninggalkan Gemini, masuk ke Cancer. Jadi memang sampai pertengahan Juni ya, sampai istilahnya seasonnya Gemini buat Aries ini semuanya adalah tentang mindset kalian, persepsi kalian, dan keyakinan kalian sendiri ya, atau local travel, komunikasi kalian ya, yang mungkin agak firm, batasan-batasan, dan masuk itu seasonnya Gemini, dan dia masuk ke rumahnya Cancer, matahari ya. Matahari kan selalu tentang ego juga tentang kebenaran. Rumah keempat, rumahnya si Cancer itu tentang home, family, tradisi, stabilitas emosional
kalian dapat The Hierophant, energi Taurus. Baik lagi ke healing di rumah. Ini work from home apa gimana ya? Energi masih itu. Dan ini juga tentang komitmen kalian sendiri, tentang institusi, tentang keyakinan kalian, tentang nilai lagi-lagi ya, kepatuhan dan segala macam, komitmen, tentang stabilitas kalian di rumah, keluarga, rumah tangga, secara emosional juga termasuk, yang juga lagi healing, butuh kepedulian yang lebih, karena energinya Cancer itu adalah stay homey, nyaman di rumahnya gitu. Ya, hal-hal yang sifatnya emosional, stabilitas emosional kalian tuh akan diangkat, diterangin gitu sama matahari ya. Ego kalian juga akan terlihat. Apa yang namanya stabil ya, stabilitas menurut kalian tuh apa sih? Tanggal 22 Venus masuk ke Gemini meninggalkan Taurus. Kayaknya untuk Aries bulan Juni ini benar-benar healing ya. Healing dari semua keyakinan ya, mindset kalian sendiri, supaya kalian lebih bisa mencintai diri kalian sendiri. Tanggal 28 Neptune retrograde di Pisces dan juga new moon di Cancer. Neptune memang di rumahnya Pisces udah lama ya. Tapi tanggal 28 itu Neptune retrograde. Nah, kalau biasanya retrograde itu nyebelin, nggak di Neptune. Karena Neptune direct itu agak-agak gimana gitu, karena Neptune tuh sukanya mimpi, sukanya ngayal, sukanya ya gitu, visioner gitu kan, idealis banget lah ya, kadang-kadang suka terlalu ngawang, masalahnya itu apalagi Neptune di Pisces, ngawangnya kadang-kadang ketinggian. Nah, dengan energinya retrograde ya, itu biasanya dia akan mengungkapkan ya, energi retrograde itu mengungkapkan mana yang terlalu ngawang, ngebumi dikit lah, grounded dikit lah, itu nggak mungkin. Jangan terlalu idealis. Neptune itu nggak pernah punya batas memang, namanya juga di rumahnya Pisces. Pisces itu seperti layaknya rumah ke-12 tentang spiritual itu sendiri, tentang segala hal yang beyond materi ya, spiritual lawannya adalah materi ya. Neptune itu unconditional, tanpa batas gitu kan. Nah, kita kan badan kita punya batas, soul kita memang tanpa batas, tapi kan badan kita ada batas. Badan kita kan juga materi, energi kita terbatas. Nah, Neptune retrograde itu memberi penjelasan, mengungkapkan mana yang real, mana yang ilusif, idealisme kita sendiri ya. Dan energi new moon di Cancer, komitmen baru di rumah, tentang properti mungkin, tentang rumah tangga, tentang apa itu yang namanya stabilitas mungkin, entah itu menyangkut emosional juga, your value system ya, tentang komitmen, tentang pernikahan, tentang rumah tangga, tentang properti juga. Oke, alam bawah sadar kalian, death, energinya Scorpio. Di rumah Scorpio, di rumah ke-8, bagaimana kalian berbagi. Dan death itu tentang segala sesuatu yang sudah tidak berlaku lagi, mesti kita tinggalkan ya, menuju kebebasan, bangkit dari kubur, melepaskan diri dari jerat apapun itu idealisme kita. Dan di rumahnya Scorpio, di rumah ke-8 kalian dapat apa? The Sun. Kebenaran terungkap. Ada pencerahan.
Dan ini juga energi Pluto ya. Mungkin untuk beberapa dari kalian juga tentang finansial, tentang kebenaran yang terungkap ini, tentang finansial, tentang properti ya, juga tentang, karena itu energi Pluto di Capricorn itu di rumah ke-10 buat kalian, tentang karir kalian, entah itu finansial ya, entah itu properti, entah itu asuransi ya, entah itu pajak, entah itu hutang ya. Di rumahnya Capricorn, di rumahnya Pluto lagi di Capricorn itu ada High Priestess, stabilitas emosional kalian tentang rumah tangga dan karma, spiritual, ending closure yang mengikat. Alright, sekarang segitu aja dari dari Lucky Tarot ya. Satu kartu lagi untuk Aries, saran dan petunjuk di bulan Juni buat Aries itu apa sih? Satu kartu aja dari Mystical Shaman. Saran dan petunjuk untuk Aries. The Medicine Wheel kebalik. Ini kalau tegak. Gambarnya agak-agak kayak itu, kayak apotek ya, apotek. Ada snake-nya juga, ada 4 arah mata angin, ada elangnya. Yang jelas ini roda medicine itu obat. Kalau kebalik, jadi ada proses healing namanya, ada proses penyembuhan ya, pemulihan, yaitu pertama adalah menyadari dulu ya kan? Sadari ke dalam ya, apa yang memang harus kita tinggalkan. Kedua sebelah kiri ya, udah kita sadarin ya, apa yang harus gue perbaharui, apa yang gue harus perbaharui. Step kedua, apa yang harus gue tinggalkan untuk mendapatkan apa yang untuk memperbaiki diri gue. Step ketiga, di atas, di mata angin yang ke atas ya, membangun visi. Gue ke depannya mesti gimana, yang gue mau tuh apa. Step keempat, jangan lupa keluar dari proses pemulihan itu dan lakukan untuk apapun mencapai yang terbaik, misi ke depannya gitu. Kalian mungkin masih muter-muter di situ aja, mungkin kalian sudah melakukan setengah proses gitu ya, tapi lupa untuk keluar, masih di situ aja. Itunya udah mau keluar loh, apa sih namanya, restriction ya, lockdownnya udah nggak ada loh, semuanya udah kembali normal loh. Walaupun di Eropa udah ada lagi tuh baru cerita cacar monyet. Anyway, jangan lupa keluar dari masa pemulihan, kembali untuk normal. Oke, dan gitu aja, semoga resonate dan berguna. Kalau iya jangan lupa untuk like, comment, dan share.